Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan pengantar manajemen. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, hari ini nanti kita akan belajar tentang perkembangan ilmu manajemen. Tentu teman-teman sudah tidak sabar mengikuti perkuliahan ini. Nah, mari teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini nanti perkuliahan kita benar-benar mendapatkan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbin finni wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Baik teman-teman, pada pembahasan pagi hari ini, bab ini nanti menerangkan secara umum perkembangan dalam ilmu manajemen dari yang bersifat klasik hingga modern. Berbagai orang melakukan berbagai pendekatan dalam melakukan kegiatan manajemen. Ada yang bersifat science atau sistematik maupun kontingensi atau situasional. Nah, ilmu manajemen sendiri memiliki berbagai kelompok pemikiran yang masing-masing kelompok pemikiran tersebut didasarkan atas waktu ketika pemikiran tersebut diperkenalkan. Pengaruh disiplin ilmu lain dalam pemikiran juga turut mempengaruhi hingga penggunaan manajemen dalam berbagai sektor kegiatan masyarakat yang memang dapat berbeda mengikuti situasi dan kondisi yang berbeda-beda pula. Nah, saya harapkan setelah teman-teman belajar tentang perkembangan ilmu manajemen ini, nanti teman-teman mengetahui bagaimana perkembangan ilmu manajemen itu. Kemudian teman-teman juga saya harapkan mengetahui kelompok besar pemikiran yang terdapat dalam ilmu manajemen beserta karakteristiknya. Dan yang ketiga, teman-teman saya harapkan juga mengetahui siapa saja para kontributor manajemen kontemporer. Nah, teman-teman, mari kita simak perkuliahan pada pembahasan ini. Yang pertama saya ingin mengawali dari sebuah sejarah ilmu manajemen. Nah, sebenarnya manajemen itu ilmu lama atau ilmu baru sih teman-teman. Ya, banyak bukti bahwa manajemen itu sudah ada sejak dulu. Misalnya seperti Indonesia sebelum merdeka, atau mungkin dari gambar ini teman-teman juga bisa melihat ada gambar piramida di Mesir. Nah, bukti adanya piramida di Mesir ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu ternyata sudah ada serangkaian kegiatan yang memang diatur sedemikian rupa mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan hingga bangunan piramida yang megah ini di tengah gurun pasir ini menjadi destinasi pariwisata yang dikagumi masyarakat di seluruh dunia dari zaman dahulu hingga saat ini. Nah, dari sejarah ini dapat kita ketahui bahwa tidak kurang dari ribuan orang ya telah terlibat dalam pembangunan piramida di Mesir ini. Ya, ini adalah bukti bahwa ilmu manajemen sudah ada sejak lama. Nah, selain di piramida Mesir ini, kalau kita di Indonesia ada yang namanya juga bangunan Candi Borobudur ya. Ya, ini adalah bagian dari bukti sejarah bahwa Candi Borobudur tidak mungkin dibangun oleh satu atau dua orang, tapi juga
mungkin dibangun oleh banyak orang, ratusan bahkan ribuan orang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sesungguhnya manajemen bukan merupakan ilmu baru. Dalam konsep yang paling tradisional sekalipun dikenal bahwa orang-orang terdahulu sudah melaksanakan yang namanya ilmu manajemen. Nah, pionir ilmu manajemen siapa? Ya, manajemen ini kalau secara keilmuan, secara sains ya, baru terumuskan kurang lebih di akhir abad ke-18. Nah, jadi di antara tokoh yang memperkenalkan ya, tokoh-tokoh yang memperkenalkan ilmu manajemen ini adalah Robert Owen dan Charles Babbage. Ya. Owen itu seorang pembaru dan industrialis dari Inggris. Beliau di antara tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Nah, sedangkan Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, itu dia adalah orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Nah, dia meyakini perlu ada pembagian kerja dan perlu penggunaan ilmu matematika dalam efisiensi material produksi. Nah, setelah Owen dan Babbage ini, tokoh-tokoh manajemen lain bermunculan seiring dengan perubahan kegiatan revolusi industri dan perkembangan kegiatan ekonomi dari satu negara ke negara lainnya. Nah, yang kedua, saya ingin menerangkan bahwa ada 3 kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Nah, kelompok yang pertama itu adalah kelompok perspektif manajemen klasik. Ya. Yang kedua adalah kelompok manajemen administrasi. Dan nanti ada juga perspektif kelompok manajemen perilaku. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah perspektif manajemen klasik. Ya. Nah, apa yang telah dikenalkan Owen dan Babbage pada akhir abad ke-19 atau abad ke-18 ini memberikan kontribusi yang berharga bagi para praktisi manajemen bahwa organisasi bisnis itu perlu dikelola secara baik dan benar, terutama jika organisasi tersebut berskala besar. Nah, kontribusi Owen dan Babbage ini seolah-olah telah membukakan mata para praktisi bisnis pada saat itu, bagaimana seharusnya bisnis dijalankan. Nah, bermunculan pula setelah itu berbagai perspektif dalam ilmu manajemen sebagai alat untuk menjalankan organisasi bisnis. Di antaranya yang muncul adalah kelompok yang pertama yang dikenal dengan perspektif manajemen klasik atau classical management perspektif. Nah, perspektif ini teman-teman terbagi menjadi 2 ya, yaitu scientific management dan administrative management. Nah, tentu ini menjadi 2 hal yang berbeda. Nah, dan akan kita bahas satu persatu nanti. Nah, kalau manajemen dipandang sebagai sebuah proses sains, itu maka disebut dengan scientific management. Kalau manajemen dipandang dari sebuah kegiatan administrasi, maka disebut dengan administrative management. Nah, gimana itu penjelasannya? Mari kita lihat. Nah, yang pertama kelompok manajemen ilmiah atau scientific ya, scientific management. Nah, di awal abad ke-20, produktivitas itu memang menjadi salah satu masalah terbesar, teman-teman, yang dihadapi oleh banyak perusahaan atau organisasi bisnis. Bisnis pada saat itu sangat berkembang, modal juga tersedia dengan mudah, tetapi output yang dihasilkan oleh para pekerja, terutama yang memenuhi standar itu, tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, fenomena ini
menunjukkan bahwa produktivitas pekerja dalam menghasilkan output produk yang diperlukan oleh masyarakat ini sangat rendah. Nah, para manajer saat itu berusaha mencari jalan keluarnya, gimana caranya. Nah, di antara ide yang telah dihasilkan adalah dengan meningkatkan produktivitas pekerja secara individual. Nah, ini kemudian dikenal sebagai kelompok aliran manajemen saintifik. Tokohnya siapa? Tokohnya adalah Frederick Winslow Taylor dan Frank Gilbert serta Lillian Gilbert. Nah, di antara kontribusi yang pernah diberikan Taylor ini ada yang dinamakan dengan time and motion studies. Apa itu? Yaitu studi mengenai penetapan standar kerja yang didasarkan pada perhitungan waktu. Nah, ide ini dirumuskan oleh Taylor ketika banyak para pekerja di perusahaan itu memang bekerja di bawah standar dari apa yang sebenarnya yang mereka mampu kerjakan. Ya. Jadi sebenarnya para pekerja itu memiliki kemampuan yang tinggi, tapi mereka memang tidak menetapkan standar kerja sehingga mereka bekerja tanpa motivasi atau bekerja seenaknya atau semampu mereka. Nah, sama ketika teman-teman mahasiswa, sebenarnya teman-teman mahasiswa ini memiliki potensi yang sangat tinggi, tapi banyak juga mahasiswa yang pengen jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, yang standar-standar aja ya, kalau ada tugas dikerjakan, kalau enggak ya enggak, tidak memiliki motivasi lebih dalam berproses dalam perkuliahan. Ini bagian dari contoh ya. Nah, kemudian setelah muncul ide tentang standar kerja ini, standar kerja sebenarnya setiap individu memiliki waktu standar ya. Misalnya kita bekerja sehari 8 jam, kemudian kita memiliki waktu istirahat 8 jam, dan 8 jam lagi untuk keluarga atau yang lainnya, istirahat, dan seterusnya. Nah, dari standar kerja ini sebenarnya arahnya adalah kepada bagaimana mewujudkan standar produk ya. Standar produk ini nanti akan menjadi output. Output ini adalah produk yang nanti akan ditawarkan kepada konsumen dengan standar biaya produksi dan bahan baku. Ya, standar biaya produksi bahan baku, baik itu bahan baku maupun tenaga kerja. Ya, baik bahan baku atau tenaga kerja. Nah, seorang karyawan bisa membuat produk yang standar, ini adalah dipengaruhi oleh namanya motivasi, teman-teman. Nah, motivasi seseorang itu berbeda-beda. Ada yang ketika bekerja ya yang penting kerja, kejar target. Ada yang bekerja sangat semangat gitu, ingin menjadi yang terbaik dan seterusnya ya ada. Nah, ini sebenarnya dipengaruhi. Nah, ini Frederick Taylor ini mengusulkan sebuah teori yaitu tentang upah insentif diferensial, teman-teman. Ya, ini kuncinya di sini. Upah insentif diferensial. Apa itu upah insentif diferensial? Nah, Taylor menyatakan bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja, ini karyawan perlu diberikan yang namanya upah insentif. Jadi agar motivasi pekerja menjadi tinggi, sehingga output juga menjadi tinggi atau meningkat. Nah, misalnya diketahui bahwa seseorang yang memiliki kemampuan pengerjaan 25 unit di atas standar, maka upah yang diterima misalnya adalah 500.000. Ada upah diferensialnya. Jadi kalau dia di atas target sebesar 25 unit, maka dia akan mendapatkan tambahan upah 500.000. Tapi ketika dia mampu karena hanya mampu 20 unit ya,
atau di bawah standar, maka upah yang diterima adalah 20 dikali 17.500, maka sama dengan 350.000. Atau misalnya pekerja ketiga, dia mampu memproduksi 24 unit saja sesuai standarnya, maka upah yang diterima adalah 24 kali 20.480. Di sini ada perbedaan perhitungan, di mana ketika dia mampu menyelesaikan produk sesuai standar yaitu 24 unit, maka ini dikali menjadi 20.000. Ya, upah per unitnya 20.000. Tapi ketika dia di bawah standar 20 unit misalnya, karena standarnya 24 unit tapi ini 20 unit, maka upahnya adalah dikali 17.500. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebuah grade melalui teorinya Frederick Taylor dengan sumbangan teorinya Time and Motion Studies, ya, dengan menggunakan perhitungan upah diferensial, sehingga ada motivasi tersendiri bagi karyawan untuk memproduksi atau berstandar kinerja yang tinggi. Jadi mereka akan menghasilkan output yang lebih tinggi daripada target yang sudah ditetapkan. Ya, oke ya. Kemudian langkah-langkah manajemen yang ditawarkan oleh Taylor itu bagaimana? Ya. Jadi Taylor ini berpendapat atau dia meyakini bahwa ada 4 prinsip dasar manajemen ilmiah Taylor yang ketika ini bisa diaplikasikan akan meningkatkan efisiensi dalam setiap pekerjaan. Ya. Yang pertama diawali dengan cara merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama yang sudah dianggap baku. Jadi Taylor ini berpendapat bahwa pendekatan pada setiap jenis pekerjaan ini harus sering dievaluasi sehingga pendekatan yang lama bisa digantikan oleh pendekatan yang baru supaya pekerjaan menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah secara ilmiah dilakukan seleksi atas tenaga kerja. Nah, ini Taylor menyumbangkan pemikirannya tentang pengelolaan sumber daya manusia, yaitu dengan cara apa? Menyeleksi tenaga kerja dan memberikan pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah pertama. Sehingga apa? Tenaga yang sudah direkrut dengan seleksi yang baik, kemudian dilatih, ya, diberikan training khusus, sehingga karyawan akan semakin profesional, karyawan juga akan mengetahui apa-apa yang harus dikerjakan, sehingga mampu mengikuti standar kerja yang sudah ditetapkan. Kemudian langkah ketiga adalah memberikan pengarahan dan pemantapan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka itu melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar, ya, sesuai dengan standar. Jadi setelah direkrut kemudian dilatih, karyawan diharapkan diberi pemantapan, diberi pengarahan, dipastikan bahwa mereka harus mengerjakan pekerjaan sesuai dengan standar. Kemudian langkah yang keempat yaitu melanjutkan langkah-langkah pengerjaan sebagaimana yang telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. Nah, sebenarnya banyak, tidak hanya Taylor, ada juga Henry, Elkan, ya, terus ada Gilbert dan lain-lain. Nanti teman-teman silakan mencari, ya. Nah, di yang kedua, selain Frederick Taylor ini ada juga yang masih dalam konteks manajemen ilmiah atau scientific. Ya, di sini ada pemikiran Genchart ini, ya. Genchart ini telah membantu manajemen dalam organisasi, khususnya yang pendekatan yang digunakan dikenal sebagai
win-win solution, ya, dikenal dengan bagan Gantt, ya, bagan Gantt atau Gantt chart, yang kemudian banyak dikenal sebagai sebuah scheduling atau time schedule atau penjadwalan kerja. Ya, meskipun bagan ini sudah sangat tua, tapi terbukti bagan ini sangat membantu dalam proses perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan produksi, ya. Jadi ya banyak sampai detik ini banyak yang menggunakan bagan ini, ya. Ini adalah contoh time scheduling, ya, ketika teman-teman ingin misalnya menyusun sebuah skripsi, misalnya teman-teman membuat sebuah bagan di mana bulan Januari aktivitasnya ini, Februari ini, Maret ini, April ini, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dipakai ketika proses membuat sebuah bangunan atau gedung, ya. Untuk pertama ini adalah aktivitasnya melakukan penggalian, dilakukan pada bulan Januari penuh sampai Februari awal misalnya. Kemudian tahap kedua pondasi di bulan Februari sampai Maret. Kemudian membuat tembok, pemasangan ledeng, atap, pekerjaan listrik, lantai, pengecatan sampai akhir. Nah, ini ada proses di mana ada sebuah perencanaan atau target pekerjaan ini akan bisa diselesaikan. Nah, ini adalah kontribusi dari Gantt ini, ya, Gantt chart ini. Nah, ada juga yang kontribusi dari Harrington Emerson. Harrington Emerson ini adalah teori keefisienan, ya, teori keefisienan, di mana banyak sekali organisasi itu melakukan pemborosan atau ketidakefisienan sehingga menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Nah, Harrington ini memberikan kontribusi berharga dalam dunia manajemen, memperkenalkan 12 prinsip efisiensi. Ya. Apa saja itu 12 prinsip efisiensi? Sangat banyak, kalau harus dijelaskan secara detail nanti waktunya tidak cukup. Ya. Jadi yang pertama adalah tujuan dalam organisasi atau perusahaan ini harus dirumuskan dengan jelas. Ya. Harus jelas, kalau tidak jelas nanti bisa buyar atau tidak tercapai. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukan harus masuk akal, ya. Kemudian yang ketiga, ada staf yang memang ahli di bidangnya, cakap di bidangnya. Yang keempat, adanya kedisiplinan, ya. Yang kelima, diberlakukannya pemberian kompensasi yang adil, ya. Kemudian yang keenam, perlu adanya laporan dari setiap kegiatan secara tepat, ya, akurat, terpercaya, sehingga perlu yang namanya ada sistem informasi. Nah, ini sudah modern, ya, menawarkan sebuah sistem informasi dan akuntansi. Kemudian yang ketujuh, adanya kejelasan dalam pemberian perintah, perencanaan, dan pembagian kerja. Kemudian yang kedelapan, ada penetapan standar dari setiap pekerjaan, ya, baik dari segi kualitas kerja maupun waktu pengerjaannya. Kemudian yang kesembilan, kondisi pekerjaan harus terstandar, ya, distandarisasi. Kemudian yang ke-10, kegiatan operasional harus distandarkan juga. Kemudian yang ke-11, instruksi-instruksi praktis harus tertulis sesuai atau dibuat secara standar. Kemudian yang ke-12, sebagai kompensasi atas efisiensi perlu dibuat sebuah rencana pemberian insentif, ya. Banyak, ya, teman-teman. Ternyata para ahli teori ini masih banyak lagi yang lainnya. Silakan nanti teman-teman mengeksplor di berbagai banyak buku, nanti akan menemukan. Nah, kemudian yang kedua setelah kelompok manajemen saintifik adalah kelompok manajemen administrasi. Nah, ada apa dengan kelompok manajemen administrasi ini? Berbeda dengan yang tadi, yang saintifik, ya. Kelompok manajemen administrasi ini memang melihat bahwa
perubahan produktivitas itu dilakukan secara menyeluruh dalam organisasi dengan administrasi. Nah, gimana itu maksudnya? Nah, ini adalah ada teori yang ditawarkan oleh Henry Fayol, di mana kegiatan operasi perusahaan itu kan banyak. Ada kegiatan teknis, kegiatan keuangan, kegiatan komersial, kegiatan akuntansi, kegiatan keamanan, kegiatan manajerial. Lah, masing-masing kegiatan ini harus diatur secara administratif lebih rinci, di mana setiap kegiatan operasi perusahaan itu harus terdiri yang namanya perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Nah, sehingga kegiatan dalam organisasi dalam perusahaan memang benar-benar terkontrol, terencana, terorganisir dengan baik, terawasi ya, terkoordinasi dengan baik semuanya. Nah, lebih rincinya fungsi manajemen Fayol ini dia memperkenalkan 14 prinsip sebenarnya dalam kegiatan yang harusnya dijalankan dalam fungsi manajemen ya. Jadi ada pembagian kerja, ada ini ya, division of work, ada pembagian kerja. Gimana maksudnya? Yaitu maksudnya ada spesialisasi ya, yang meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Jadi kalau spesialisnya keuangannya keuangan, akuntansi, perencanaan. Kemudian yang kedua ada yang namanya authority and responsibility atau wewenang, ya, otoritas, yaitu adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Kemudian yang ketiga ada disiplin, ya, harus ada respect dan ketaatan pada peranan dan tujuan organisasi. Kemudian yang keempat ada yang namanya unity of command, kesatuan perintah. Kesatuan perintah gimana? Kesatuan perintah itu bahwa setiap pekerja yang menerima instruksi tentang kegiatan tentu hanya dari seorang atasan. Kemudian yang kelima ada yang namanya unity of direction atau kesatuan arah, yaitu kegiatan operasional dalam organisasi yang memiliki tujuan yang sama harus diarahkan oleh seorang manajer dengan suatu rencana. Kemudian yang keenam ada subordination of individual interest to general interest. Apa itu maksudnya? Yaitu meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Jadi kepentingan pribadi harus diupayakan agar senantiasa di bawah kepentingan organisasi. Ada sebuah prioritas. Kemudian yang ketujuh ada remuneration of personnel, di mana ini maksudnya adalah balas jasa. Jadi kompensasi untuk pekerjaan dilaksanakan harus adil, baik bagi karyawan ataupun pemilik. Kemudian yang kedelapan ada namanya centralization, maksudnya adanya keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian yang kesembilan ada scholar chain atau garis wewenang ya. Garis wewenang ini maksudnya adalah perintah yang jelas, yang tegas, ada wewenangnya masing-masing. Kemudian ada yang ke-10 ada order. Order ini adalah sumber daya organisasi yang termasuk sumber daya manusianya harus pada waktu dan tempat yang tepat. Penempatan orang-orang harus sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Maksudnya yaitu ya tata tertib, aturan. Dan 11 ada equity atau keadilan. Kita tahu bahwa perlakuan dalam organisasi harus sama tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang ke-12 stability of tenure of personnel. Di sini maksudnya adalah stabilitas staf dalam organisasi. Jadi perlu ada kestabilan dalam menjalankan organisasi, tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Nah, kemudian yang ke-13 ada inisiatif, ya. Setiap pekerja harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya.
diberi kebebasan untuk merencanakan dan menjalankan tugasnya secara kreatif. Kemudian yang ke-14 ada esprit de corps, yaitu prinsip ini menekankan bahwa pada dasarnya kesatuan adalah kekuatan, ya. Jadi pelaksanaan operasional organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, rasa memiliki, ya, semangat, ya, yang tercermin dalam sebuah kebersamaan. Nah, ini adalah 14 prinsip fungsi manajemen dari IEL. Nah, selanjutnya yang kedua setelah perspektif saintifik, ya, perspektif apa tadi? Kelompok manajemen ilmiah, ya, scientific manajemen klasik. Yang kedua ada namanya perspektif manajemen perilaku. Nah, perspektif manajemen perilaku ini apa? Nah, kelemahan perspektif manajemen klasik itu belum masuknya faktor manusia sebagai faktor penting dalam manajemen organisasi, ya. Kalau manajemen klasik itu cenderung melihat organisasi sebuah mesin dan manusia atau tenaga kerja yang mendukung gerak pekerjaan menjadi dengan baik, ya. Manajemen bagi kelompok klasik ini manajer dapat melakukan kontrol agar kerja mesin tersebut tetap bekerja dengan baik, ya. Nah, kalau berbeda dengan manajemen klasik, nah, perspektif manajemen perilaku ini justru menekankan pada pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi. Jadi pembahasannya lebih kepada ke perilaku, ya teman-teman. Nah, jadi misalnya seni, menyelesaikan pekerjaan, kemudian psikologi, ya, istilahnya lebih cenderung kepada behavioral management perspektif, kepada perilaku. Nah, apa saja isinya itu? Ya, ada yang pertama ada teori yang namanya disebut dengan the Horton Studies. Nah, kontribusi berharga dalam manajemen itu salah satunya memang diberikan oleh perusahaan Western Electric di Horton. Ini muncul kira-kira tahun 1927 sampai 1932, ya. The Horton Studies ini disumbangkan oleh perusahaan General Electric, ya, yang dilakukan oleh Elton Mayo dan rekan-rekannya. Dia membuat eksperimen bahwa pekerja ini memperoleh sengaja didesain ruangannya dimanipulasi, diberi lampu yang agak redup dan ada yang sangat terang, gitu, ya. Ya, jadi pekerja itu ditempatkan dalam dua ruangan yang berbeda. Ya, satu ruangan itu memperoleh penerangan yang tetap, di mana lampu disediakan memberikan penerangan atau sinar yang tetap, ya. Dengan ruangan yang lainnya diberi lampu, ya. Lampunya ini berubah-ubah, ya. Lampunya kadang terang, kadang redup, begitu. Nah, ternyata dari hasil pengamatan bahwa cukup menarik dari dua kelompok pekerja yang ditempatkan di ruangan yang berbeda-beda ini mengalami perlakuan yang berbeda dari sisi penerangan, itu menunjukkan produktivitas yang hampir sama atau cenderung meningkat. Nah, setelah dikaji ternyata produktivitasnya itu ditentukan bukan oleh nyala lampu atau penerangan yang diberikan, tetapi perasaan diawasi dan merasa diperhatikan dalam proses pekerjaan yang dilakukan. Nah, ketika karyawan di ruangan satu dengan lampu yang terang, yang tetap, itu mereka seakan-akan merasa tidak
terawasi, ya, karena biasa-biasa aja gitu, ya seperti biasa bekerja dan lampunya terang seperti biasa. Tapi kelompok yang kedua, dia kalau bekerjanya agak kurang semangat begitu, kemudian lampunya jadi redup. Ketika dia bekerja dengan semangat, lampunya menjadi terang. Nah, ternyata perasaan seperti ini menjadi motivasi tersendiri bagi karyawan, di mana efek lampu yang terang dan redup tadi membuat karyawan berkinerja tinggi, semangat karena merasa diawasi, kira-kira begitu. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa ternyata sebuah perilaku atau keadaan tertentu, lingkungan dari manusia itu bisa mempengaruhi psikologi di sekitarnya, orang-orang yang di sekitarnya. Nah, ini teori The Horton Studies ini ya. Jadi menyimpulkan bahwa nyala lampu penerangan ini tidak menentukan produktivitas para pekerja, tetapi perlakuan atau perhatian khusus ini menentukan produktivitas para pekerja. Misalnya ini tidak semata-mata kemudian karyawan diberi lampu seperti ini ya, tapi ini menunjukkan bahwa rangsangan dari eksternal, misalnya diberi insentif, ya, karyawan seakan-akan diperhatikan, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kedua ada namanya teori relasi manusia. Nah, teori relasi manusia sendiri ini mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar. Ada yang namanya Abraham Maslow. Ya, teori Abraham Maslow, dia menyatakan perilaku manusia itu dimotivasi oleh keragaman kebutuhan yang dihadapinya. Ya, tergantung waktunya. Ada orang yang memang membutuhkan kebutuhan yang sifatnya psikologi biologi saja. Ada yang sampai kepada aktualisasi diri. Ya, ini disebut dengan teori hierarchy of needs. Silakan teman-teman nanti mencarinya. Kemudian ada namanya teori perilaku kontemporer ya. Jadi teori relasi manusia yang dikenalkan oleh Fayol, Maslow dan lain-lain ya. Ini memberikan kontribusi berharga dalam dunia manajemen, namun tentu teori ini berkembang seiring waktu ya, sehingga sesuai perkembangan manusia dalam organisasi ini direpresentasikan dalam teori perilaku organisasi atau organizational behavior yang melihat dari perspektif yang lebih luas ya. Ada yang namanya dilihat dari perspektif psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, hingga kesehatan atau medis. Nah, teori-teori ini adalah teori-teori perilaku kontemporer, di mana dalam teori atau topik dalam teori perilaku kontemporer ini ada namanya kepuasan kerja, stres, motivasi, kepemimpinan, dinamika kelompok, budaya kerja. Nanti teman-teman kalau nyusun skripsi tidak jauh dengan tema-tema tentang perilaku kontemporer ini. Baik yang ambil konsentrasi pemasaran maupun konsentrasi manajemen sumber daya manusia, nanti mesti akan berkaitan dengan teori perilaku kontemporer. Oke, lanjut yang ketiga, kelompok ketiga tadi setelah perspektif manajemen perilaku, ini kita nanti yang ketiga ada namanya perspektif manajemen kuantitatif. Manajemen kuantitatif banyak sekali ya yang dibahas dalam perspektif ini ya. Dalam perspektif manajemen kuantitatif itu perspektif yang yang mulai tumbuh dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua sebenarnya. Ya, jadi dalam peperangan antara Amerika Serikat dan Inggris ya, para petinggi militer mereka memerlukan pekerja, pemerintah dan ilmuwan untuk memberikan masukan bagaimana agar penggunaan sumber daya militer dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Nah,
Sebenarnya kelompok manajemen kuantitatif ini mengadopsi pendekatan matematika dalam menjalankan prinsip manajemen terdahulu, sebagaimana misalnya diperkenalkan oleh Frederick tadi, Taylor, yang diterapkan dalam pengendalian bahan logistik militer. Nah, di antara perspektif yang muncul dalam kelompok manajemen kuantitatif ini adalah perspektif manajemen sains, manajemen operasi, dan manajemen kuantitatif itu sendiri. Nah, manajemen sains ini istilah yang agak mirip ya dengan manajemen saintifik yang telah saya terangkan tadi, yang kontributornya Frederick Taylor tadi. Tetapi perlu dicatat ada sebuah perbedaan bahwa perspektif manajemen sains di sini itu lebih menekankan pada penggunaan model matematika secara keseluruhan kegiatan manajemen. Nah, sebuah model matematika ini pada dasarnya merupakan representasi dari sebuah sistem, proses, dan hubungan antara subsistem dan sistem tersebut, sehingga bisa disimpulkan bahwa perspektif ini mencoba menjelaskan realitas dalam kegiatan manajemen organisasi melalui model. Seperti yang dilakukan oleh Bank of England ya, ketika mereka menentukan berapa banyak jumlah teller yang diperlukan oleh bank di seluruh kantor cabang yang dimilikinya dalam setiap harinya sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Nah, ini dikenal dengan teori Six Sigma ya, yang mengadopsi model statistika untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian yang kedua ada yang namanya perspektif manajemen operasi ya. Ini beda kalau dengan manajemen sains ya. Jadi pendekatan manajemen operasi itu merupakan salah satu bentuk aplikasi manajemen sains yang lebih fokus pada kegiatan tertentu dalam kegiatan manajemen secara operasional ya, secara operasional. Jadi manajemen operasi membantu manajemen agar dapat melakukan kegiatan produksi secara lebih efektif dan efisien. Nah, pendekatan yang digunakan ada namanya Coying teori, break even analysis, dan simulasi. Nah, pendekatan-pendekatan ini bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi, terutama perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur, ya, tapi juga memungkinkan di perusahaan yang sektor keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, ya, karena sifatnya adalah operasional. Kemudian yang ketiga, perspektif manajemen kuantitatif ini telah memberikan kontribusi berharga bagi peningkatan produktivitas organisasi, terutama terkait dengan model pengembangan keputusan, ya, model pengembangan keputusan dan peningkatan efisiensi. Nah, seringkali ahli kuantitatif ini sebenarnya terjebak ya pada perhitungan dan tidak sampai pada makna dari perhitungan itu sendiri ya. Keputusan manajemen selain harus memberikan kejelasan dan kepastian, tapi juga harus memberikan ruang bagi ketidakpastian dan fleksibilitas. Nah, ini secara secara keilmuan ini memang juga dikritik oleh beberapa ahli manajemen lain seperti Drucker gitu. Mereka mengkritik bahwa perhitungan ini justru akan melupakan pemanaan dan pengukuran dari perhitungan itu sendiri. Maka sebenarnya kelompok-kelompok manajemen ini baik kuantitatif, pendekatan perilaku ini sebenarnya saling melengkapi ya. Ada yang memang memandang secara matematis saja, ada yang memandangnya bersifat perilaku organisasinya saja, behavioral, atau bahkan ada yang kedua-duanya memakainya. Nah, yang paling baik ya tentu memakai semuanya, baik dari sisi sains, dari sisi matematis, maupun dari sisi behavioral atau perilaku. Nah, kemudian yang keempat adalah teori manajemen kontemporer ya. Kalau tadi kuantitatif, scientific,
perilaku. Ini kan teori-teori yang sudah ada sejak dulu, sudah lama. Kemudian muncul banyak teori manajemen kontemporer. Artinya kontemporer itu yang berkembang saat ini ya, begitu. Nah, dalam perspektif ini ada namanya perspektif sistem dalam manajemen dan juga perspektif kontingensi dalam manajemen. Kita bahas satu. Perspektif sistem dalam manajemen ini teman-teman bisa melihatnya dalam diagram ini supaya lebih mudah ya menggambarkannya. Jadi pemikiran teori manajemen kontemporer ini dilihat dari yang pertama adalah input ya. Ini kan memandangnya dari sebuah sistem ya. Sistem itu ya dilihat dari input dari lingkungan dulu. Jadi bahan bakunya, sumber daya manusianya, informasi, sistem informasinya, keuangannya dan sebagainya. Ini kemudian ketika input dari lingkungan organisasi internal maupun eksternal kemudian akan diproses ya, diproses transformasi menjadi sebuah sistem operasi, sistem administrasi, sistem kontrol, sistem teknologi, dan seterusnya. Kemudian proses transformasi tersebut menghasilkan output bagi lingkungannya, yaitu barang, jasa, untung atau rugi, perilaku pekerjaannya, output informasinya, dan seterusnya. Dan ini akan digunakan lagi menjadikan input, dijadikan sebagai input untuk proses sistem dalam manajemen kembali. Nah, ini adalah pandangan perspektif sistem dalam manajemen. Ada proses life cycle, ya, siklus. Kemudian yang kedua adalah perspektif kontingensi dalam manajemen. Ya. Apa itu kontingensi dalam manajemen? Jadi salah satu perspektif dalam manajemen yang cukup populer itu adalah perspektif kontingensi, teman-teman. Jadi kalau pendekatan klasik, pendekatan perilaku, pendekatan kuantitatif ini dikatakan sebagai perspektif yang universal karena memberikan jalan yang tepat dan umum ya, one best and generally way untuk melakukan kegiatan manajemen. Nah, kalau pendekatan kontingensi ini justru kebalikannya, teman-teman. Nah, tadi kan dihitung secara matematis, pasti jalan yang umum lah ya, jalan yang umum, jalan yang tepat, one best and general way ya. Nah, ini kebalikannya. Jadi pendekatan kontingensi ini memandang bahwa karena kan karakteristik organisasi itu berbeda dengan yang lainnya, maka pendekatan manajemen harus diberikan juga secara berbeda. Jadi setiap karakteristik organisasi itu kan berbeda, maka pendekatan manajemen yang diberikan juga harus berbeda. Ini adalah pandangan kontingensi ya dalam manajemen. Tidak semua misalnya seperti manajemen di perbankan bisa diberikan pada manajemen di perguruan tinggi, misalnya begitu. Ini adalah perspektif kontingensi dalam manajemen. Nah, berbagai isu kontemporer seputar perkembangan ilmu manajemen itu banyak ya. Ada yang namanya downsizing ya, downsizing. Ini apa ini downsizing? Ya, konsep di mana bahwa organisasi berusaha untuk meningkatkan efisiensi dengan melakukan pengecilan bentuk organisasi melalui pengurangan jumlah pekerja atau anggota. Teman-teman bisa melihat misalnya kayak jadi ada perusahaan yang memang sengaja rekrutmen karyawannya sedikit tapi efisien gitu. Misalnya ada ketua, tidak ada wakil, cukup ketua dan sekretaris. Ini adalah contoh downsizing. Kemudian yang kedua ada namanya diversity management. Ya, diversity management ini bisa dikatakan sebagai mengelola perbedaan ya teman-teman. Jadi bagaimana manajemen dalam organisasi mampu mengelola berbagai perbedaan yang terdapat di dalam organisasi perusahaannya. Ini baik sifat ya namanya perbedaan dalam organisasi itu banyak ya.
ada etnis, ada agama, karakter, sifat, motivasi, dan seterusnya. Sehingga ini perlu dikelola perbedaan tersebut supaya menjadi kelebihan organisasi. Kemudian ada information technology atau teknologi informasi. Ya, ini bahasanya lebih kepada media informasi atau komunikasi ya, seperti internet, website, email, chatting, dan sebagainya. Sistem-sistem informasi banyak dalam perusahaan. Ini bagian dari perkembangan ilmu manajemen juga. Kemudian yang keempat ada namanya globalisasi. Nah, globalisasi juga ini menjadi isu dalam perkembangan ilmu manajemen. Kenapa? Karena di berbagai belahan dunia ini semakin mudah melakukan interaksi tanpa dibatasi lagi dengan batas-batas regional atau geografis sebuah negara. Buktinya teman-teman hari ini bisa belajar dimanapun, bisa belajar di UI, bisa belajar di UGM, dan seterusnya, mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan dengan virtualisasi. Ini adalah bukti bahwa globalisasi sudah berkembang pesat, interaksi semakin mudah. Kemudian ada isu yang namanya ethic and corporation social responsibility atau etika dan tanggung jawab sosial. Ini juga menjadi isu strategis dalam perkembangan ilmu manajemen, di mana isu-isu seputar korupsi ya, kemudian penipuan konsumen ini juga diangkat ya. Kemudian isu selanjutnya ada managing for quality atau praktik manajemen yang tidak boleh mengabaikan unsur kualitas ya. Jadi teman-teman nanti akan membahas kualitas ini menentukan kompetensi dan kemampuan berkompetisi dengan yang lain. Kemudian service ekonomi atau ekonomi jasa. Saat ini perekonomian itu tidak hanya dilihat sebagai sebuah kegiatan yang menghasilkan barang melalui kegiatan manufaktur, tapi juga melalui penyediaan jasa bagi para konsumennya. Nah, yang ketiga, pokok bahasan yang ketiga adalah kontributor ilmu manajemen modern. Banyak teman-teman kontributor ilmu manajemen. Ya, ini ada namanya John Alder. John Alder ini ilmuwan Inggris. Ya, dia terkenal dengan teorinya yang namanya leadership teori ya, teori kepemimpinan. Ya, teori kepemimpinan efektif leadership ya. Kontribusinya ini tentang action center leadership, nanti teman-teman bisa mencari ya. Jadi kepemimpinan adalah keahlian yang dapat dibentuk atau dibangun. Jadi setiap manusia memiliki potensi untuk dibentuk kepemimpinannya. Kemudian ada Igor Ansoff ya, namanya jarang ditemukan dalam literatur manajemen, tapi sebenarnya dia tokoh manajemen strategik ya, strategic manajemen. Ya, Ansoff ini memperkenalkan Ansoff Metric ya, yang menggunakan kata yang memasukkan unsur sinergisitas dalam sebuah organisasi. Kemudian ada Chris ini dia adalah tokoh yang memperkenalkan konsep learning organization ya. Dia mempopulerkan konsep single loop, double loop learning dalam manajemen organisasi. Nah, teman-teman bisa mencarinya. Banyak sekali teman-teman, dan yang lain-lainnya. Ada Chester Bryant, ini hanya contoh saja, hanya beberapa saja. Ini masih banyak, silakan nanti teman-teman memperkaya diri tentang kontributor ilmu manajemen modern ini.
Ya, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.